Salam, selamat berngema di tamanginang. Taparadi ma ruhada pikirata, tabukka ma partangengata di bagasan bornginon. Tabi parhorasan ma hubasat hami tuhamu saluhutna, amanami do inanami nani holongan di debata. Tuktak kasdo tahilala pangiring-giring di tangan di pardalan ningoluta nasa minggon. Nuaing pajupang musehita marhite partangeng bajar di bodarion. Walaupun ma hamuma Tuhani ala nilas rohana martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Akalangit do mamaritahon hamulion di bata. Jada jari-jarian di tangan na do pinabuhan ni narata-rata di langit. Masih pabuaon do akka ari, jala maslehonan parbinotoan do akka borngin. Siat topi di langit do habibisarna, jala tolhas rodi akka topina muse pakkusornai, jala dang adong na buni maradopon matana. Marede mahita ude bata tung longang dorohaku sabu kwede nomor 500 ono punusia ayat sada 1-2. Mar hite-hite guar ni bata ama, dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guar ni to di porbadia na tumo palangi dot tanoon. Amen. Tung ise madong aku di akabano gijang, jalo dukon diho dang adong di hanomon rohaku di tanoon. Nak pemerus sibukku dot rohaku, sadi batado par tano batuan di rohaku. Jala pajabarakku saliling nililingnya, haleluya, martangiang mahita. Ali Tuhan debata asimaruham dihami, ay daktar bahen hami mabahen mananghaha mulo soho dongan nami. Dibaheni sa lehon madihami rohaban wagijang, asa tau hami manibangi dohot mangulahon lomon roham. Say dongani mahami, asa mian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu.
Dangarong nabui pasahot tadi bagasan ngulu taon iya so Tuhan Yesus Kristus ibano na tao mangalihaw dihita sodangan duklas ni roha saliling raphon ibana ikot sa itokto di bagasan pangaramodion na hita asa tahatidatkon may marhite deta holan Yesus do hubay dong ako siya bukwede nomor 200 ayat 1-4. Epistel hatan di bata turpuk si jahota di partangan bajar bodarion imana niene sian Lukas bidu 17 mamuka maisan ayat 26 sahat tu tolulu pitu tajama marhite respon surya songnon namasa ujuriti kini si noai sumat tucido sogo diakka arini anak ni jolmai namanga minum donasida mangoli jala paboli hossa sahat rodi ari habobongot ni sinowaki tu bagasan parawi jadi Roma aek nasumari mangangohon nasida saluhutna songon namasa diakka ari silot mangan minum nasida manuar manggadis manuan jala pauli bagas alai di ari halalau ni silot sian huta Sodom turun mau dan api dohot barerang siang gijang mangagohon nasida saluhutna songonima masa dina sadari dinagabe patar anak ni jolmai ia halakna dibilut pargijang ni jabuna dina sadari jala dijabui ugasana unang madialapi dina mijur ibana jala halakna di ladang laos songoni unang pola muli ibana ingot haumwa niulini siloti agoan hosa mananaeng paluahon hosana alaina agoan hosa ido na pangolu hosa hudok ma dihamu dina sabor ngini dua halak ma sapodoman nasada do jakkaronna nasada nari tulahonna rap manduda madua perempuan nasada do jakkononna nasada nari tulahonna rap mangula hauma na dua halak nasada do jakkoronna nasada nari tulahonna jadi nina nasida ma mangalusi ibana di dia mai Tuhan gabe didok matu nasida ia disibake laus tusi do marubal akalali ido saatna martua do akan atau mangihon hata di bata jala no piausa amen holan asini rohan di bata do pak kirimota marhite ido jupang hita pos roha di padalan ningoluta nasa siulaota parsaurata ikon digohidame dot las niroha mulo samian hita di bagasan asin rohanai atau samian mahita disi ai soadong nahurang mulo tapor seai marede mahita di nama
humolso rohaki sabuku ede nomor 457 ayat 4. Sunggul-sunggul pokobesiota di bagasan bodarion. Sada minggu pasapulihmahon nung Trinitatis. Di hari Minggu nanengro 20 September 2020 tamasuhi do minggu na pasapulihmahon nung Trinitatis. Trinitatis lapatanna hasi tolu sadaon ni debata. 2. Penerapan PSBB DKI. Domu aturan di pemerintah Provinsi DKI Jakarta marhite peraturan gubernur nomor 20 tahun 2020 taringot pembatasan sosial berskala besar manang PSBB napa 2 hon nang merdala sian ari 14 September 2020 nasalpo hu sosoi hamima tusudie ruas ni huria asa rap majamoton diakka aturan nadong uduk mahita diakka atau tuan namar laku isarana memakai masker, ringkas memuri tangan, menjaga jarak, dohot, dongan. Suak-suak ini unak pola haruar hita, sia jabut tabe, molo so apala rikod. Sadi bagasan hai pasom mahita salhutna. Tulu, parsauran di parmingguon. Khobar tu penerapan di PSBB na paduahon, adong mana piga aturan di mengatur akka parsaurata di tonga-tonga di masyarakat. Alai dangdut marpang rohot tu parsauran di parminggota. Hot dope hita mardalam parminggota tu minggu na ro lam tapahot ma to di parsaurata memuji debata marhite ragam parsauran parpenguata di partaingan bajar dohot di parmingguon. 4. Marguru mahati dakon haporseaon. Di jalo dope pendaftaran tu akacalo parguru mahati dakon haporseaon. HKBP Tukangan tahun ajaran 2020 sahat 2021 tu hari Minggu 20 September 2020 akan perlu siparedeon ima surat pengantar siat situa bajar do salebar fotokopi akte terdiri di pasahat mai marhite email di huriata HKBP Tukangan 019 gmail.com manak tu kantor sekretari huria diganu jam kerja sian hari Selasa 1 Sabtu siap pukul 10 WIB 1 Saplonom WIB. 5. Pertanyaan bajar di hari Kamis 20 September 2020 nenengro patupan di HKBP Tukangan do pertanyaan bajar di Akabagas Tabe masuk pukul 20 WIB turpuk jamita di sian Lukas 14 Memuka Mesianaya 12 1 14 Epistel sian 2 Samuel sia memuka Mesianaya sada 1 walu ya topikna marasi ni roha tu akka namar tihas onom pelia bulanan khusus haima tu hita saluhut ruas ni HKBP Tukangan asa tok taingom adok maulate tu debata di akka pangaramotion do panarihonna di ngolutta marhite data pasahat pelian bulanata taingok mapasahat to pelian bulanata tu bulan September 2020 tapasahat mai marhite amplop pelian bulanan na di parade di gereja. B. Marhite transfer Bank Mandiri tu nomor rekening Bank Mandiri sada 0 sada 000 sia walu sia opat onom opat sada dot kode
sia 20 ditolu nominal naparpudi. C. Marhite situa Banjar B. Ima saat ni sunggul-sunggul pakobasion dihita di bagasan bodarion. Tuhatta ma masuk-masuk hita saluhutna. Dinalaho tangonot tahatan di bata. Di paingot tuhita pabua nabadiado di bata. Marhite saluhut akka pambahenan nagok holong nai. Marhite sudi akka jadian di tangan nai. Ta parade maruhatta. Marede mahita di batana sokal jalan abadia bukede nomor 550 sia ayat sada 12. Karena orang Israel meninggalkan pekerjaan
segiat-giatnya bagi Tuhan. Itu yang dikatakan dalam ayat ke-10. Benarkah Elia bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan? Ternyata tidak. Dia sedang melarikan diri. Elia tidak mengakui kelemahannya. Justru balik menyerang Tuhan. Elia berkata bahwa dirinya bekerja sendirian, sedangkan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Elia menunjukkan bahwa hanya dia yang bekerja sendirian. Lihat saja semua orang Israel murka. Mesbah Mahmud diruntuhkan, semua nabi dan diriku akan diancam. Di mana Tuhan saat ini? Bapak Ibu, ini yang ditanyakan Elia. Elia sangat menilai Tuhan. Dia beranggapan bahwa dia hanya bekerja sendirian dan peduli debata dadaan kata alami ngolo masa akaparu kilon si taon meduduk di batasan mulut. Kita merasa kita bergumul sendiri, padahal marhita terbuka di patuduh melakin bahwa debata dan kiamanariko kita buktinya taidana rodo debata manukun ibana disukun debata dosi ekia ado pulau mudeso. Itu menunjukkan bahwa Allah hadir, dilinggomi, didongani debata ibana, diramoti ibana, bahkan taidana marhita suku-sukuni dana di pasong debata ibana. Alami ima tadi koma keputus asaan kehadiran di debata di bagasan mulut mulu di suku debata kita naik mahitanya jujur di adopa di debata ahana tak adopi ahana tak adami di bagasan mulut. Rasa putus asa menyebabkan Elia memandang pergumulannya sangat berat dan laporannya pada Tuhan pun jadi tidak tepat, bahkan berbeda dengan kenyataan. Kalau kita lihat dalam nas ini, tadi dikatakan di dalam ayat 10 dan ayat 14, Elia mengatakan semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Faktanya memang seperti itu, tidak. Semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan atau murtad. Masih ada, dikatakan tadi sini masih ada 7.000 orang yang setia. Berarti tidak semua orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan. Baru ketika Elia tadi melaporkan kepada Allah, dia mengatakan semua nabi dibunuh dan hanya tinggal Elia saja nabi di Israel. Apakah itu faktanya? Tidak. Masih ada 1.000 nabi Tuhan yang disembunyikan Obaja dan terpelihara. Boleh kita baca dalam 1 Raja 18 ayat 7 dan 13. Jangan terus dalam keputusasaan. Kita jadi sulit melihat kenyataan yang sebenarnya, yang seringkali tidak seburuk yang kita lihat dalam kacamata keputusasaan. Karena itu, bangkitlah dan bersemangatlah dalam Tuhan. Ada kekuatan dan pertolongan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita melakukan hal yang disuruhkan oleh Tuhan. Karena itu keputusasaan Elia membuatnya tidak melihat tangan Tuhan yang sejak mulanya menjangkau hidupnya. Bahkan saat Elia takut dan putus asa, Allah sudah mengulurkan tangannya untuk menolong, untuk menopang hidupnya. Kita lihat, tapi sayangnya karena mata hati Elia buta, karena keputusasaannya itu, Elia tidak melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Soalnya itu cocok adopi di bagasan mulut. Ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi goncangan, menghadapi masalah dalam kehidupan kita tidak melihat Tuhan ada di samping kita, menolong, menopang kita. Jangan boleh
jabui. Alai na diberi nasiga ima hantu. Dada diberi nasiga Yesus hadir mengurupi nasiga. Yesus bahkan disebut nasiga roh hantu. Kemudian dikatakan, apa di boto debata ada pergumulan nis Elia, hidung banyak peribana, lo mengurupi si Elia ayat 10. Seharusnya kehadiran malaikat sangat menguatkan Elia, tetapi tidak demikian. Itu biasa saja bagi Elia. Tuhan menyediakan makanan dan minuman bagi Elia. Kalau kita baca ayat 6, ayat 8, kita lihat munculnya ajaib dan dampaknya ajaib. Elia dapat berjalan 40 hari ke gunung Horeb. Tapi itu juga nampaknya tidak menguatkan Elia. Terakhir Tuhan berfirman dan hadir. Elia juga masih putus asa, nampak dari jawabannya pada Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam ayat yang 9 sampai 18. Inilah bahaya putus asa. Putus asa menutup mata dan telinga kita untuk dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita hingga sampai hari ini. Ketika kita putus asa, puas menjadi patah, di tengah-tengah di perjalanan di mulut dan tahi-tahi alamnya, alami si tahu paut kilon dan masa dia dulu kita di batasan mulut. Kemudian dikatakan, karya Tuhan melalui angin besar dan kuat, gempa serta api dikatakan dalam ayat 11 sampai 12 menunjukkan kekuatan kuasa Tuhan, kuasa dewata yang mencampuri kekuatan kuasa para penganiaya. Allah telah mempersiapkan penghakiman bagi para penganiaya pada waktunya. Kalau kita baca tadi dikatakan di situ Hasasaya, Yehu dan Elisa ayat 15, ayat 17. Jalan penderitaan memang membuat banyak orang meninggalkan jalan Tuhan. Namun jalan itu tidak pernah kehabisan. Karena masih ada, dikatakan masih ada orang 7.000 pada saat itu yang setia pada jalan Tuhan dalam ayat 18. Oleh karena itu Elia tidak perlu gentar menghadapi ancaman dan tak perlu merasa sendiri. Tuhan memerintahkan Elia dalam ayat 15. Kembali hidup di jalan panggilan Tuhan. Ada kuasa Allah dan kehadiran sesama orang percaya memberikan kekuatan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan yang meneguhkannya di jalan panggilan menghadapi berbagai ancaman penderitaan. Bapak Ibu, pertanyaan Tuhan juga kepada Elia juga senantiasa diarahkan kepada kita untuk mengajak kita mengevaluasi apakah jalan kita masih di jalan panggilan itu atau sudahkah menjauhinya karena enggan menderita. Seorang yang ingin hidup setia dalam jalan panggilannya harus rela meninggalkan kenyamanan dan keamanan semu demi panggilannya. Allah berkuasa memelihara hambanya di dalam berbagai penderitaan karena jalan panggilan itu. Bapak Ibu, di tengah berbagai kesulitan, ketika badai hidup menerjang, apakah kita merasa hidup ini seolah-olah gelap sama sekali? Kita lalu merasa sebagai orang yang paling malang di dunia ini. Baiklah, kita ambil sikap berdiam diri. Kita fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang indah dalam hidup ini, yaitu tawar yang anak-anak di sekitar kita atau para sahabat yang selalu mendukung kita. Percayalah, kita akan menemukan kenyataan bahwa hidup tidaklah sebuah sekelam yang kita duga, tidaklah sepahit yang kita duga, karena kuasa Allah, kuasa dewata, dibakar ibadah roh, dibakar
memberikan firman-Nya kepada Elia. Dalam ketenangan itulah Elia kembali dikuatkan untuk tetap melanjutkan tugas dan pelayanannya sebagai Nabi Allah. Tawaran untuk tinggal dalam keheningan menjadi sebuah pilihan bagi manusia untuk menikmati hidup. Tinggal dalam hening tidak berarti tidak melakukan apa-apa. Tinggal dalam hening adalah sebuah kesediaan untuk mendengar dengan hati kita. Dengan demikian, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menikmati hidup dan tetap menjadi berkat. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang berputus asa hari ini? Awas, keputusasaan menyebabkan kita salah menilai Allah, salah menilai kondisi yang sebenarnya, dan menghalangi mata dan hati kita untuk melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, bangkit dan bersemangatlah, karena sebenarnya Tuhan kita tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendiri. Dalam kesendiriannya kita lihat Nabi Elia dilemahkan oleh pikiran negatifnya sendiri yang dia renungkan di dalam dua renungannya. Itu sebabnya membuat dirinya hampir kehilangan visi dan panggilan Tuhan. Ini adalah peringatan bagi kita untuk berhati-hati dengan perkataan. Sebab apa yang kita katakan menentukan hidup kita. Jika kita terus-menerus memperkatakan hati-hati negatif, atau kita memperkatakan kata-kata negatif, maka kuasa perkataan itu akan terjadi pada kita. Sebaliknya, jika kita memperkatakan kata-kata positif, maka hasil positiflah yang akan terjadi pada kita. Kita lihat Elia yang menyesali diri dan ingin mati sehingga hampir kehilangan visi Tuhan. Elia yang dipakai dengan dasar dalam pelayanan bisa terjatuh di dalam kebohongan iblis. Tentu kita juga harus berhati-hati. Tujuan iblis adalah menghancurkan panggilan Allah dalam hidup kita. Lalu apakah kunci kemenangan Nabi Elia? Yang pertama kita lihat, Elia harus keluar dari gua yang gelap dan naik ke atas gunung supaya ia mengetahui posisinya di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat 11. Yang kedua, yaitu dikatakan Elia harus peka mendengar suara Tuhan. Itu yang dikatakan dalam ayat 11 dan ayat 13. Yang ketiga, Elia harus kembali ke jalan yang semula panggilan Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu, apa yang dialami Elia memberi jalan keluar. Bagaimana kita dapat meraih kemenangan atas kesendirian kita. Kita harus keluar dari pikiran negatif yang memenjarakan kita dan kembali ke atas gunung untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita harus kembali ke panggilan kita untuk melakukannya dengan seuka kehidupan kita. Allah masih ada. Ketika kita gagal dalam mendidik anak-anak kita, gagal kita di dalam pekerjaan, Dia ada dan menolong kita. Dia turut campur tangan di setiap kehidupan kita. Dia akan menolong kita luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, ingat, apapun pergumulan yang kita alami sekarang ini, Dia ada dan siap sedia menolong kita. Huwaso di debata, tonggo manokto, sahat tu partitianon di bagasan moluka. Molobida aka hamaol nata adub, alai tur campur tangan di debata, tukdo mengurupi kita di bagasan moluka. Alani mangasaho huwaso do tugo di debata, margogo mahita, mampoloko, keputusasaan di bagasan moluka. Debatana margogo kita.
Amin. Berkatnya Tuhan. Pinuji mabuarmu alih Tuhan Jehovah Tuhan kami. Nama masuk kami sama Tuhan. Tutu Tuhan jujur doa seorang Nabi Elia. Putus asa. Jalahuilah kami beri bagasan mulu kami. Molo adong pergumulan masalah. Puriku kami do Tuhan. Jalahu pikir kami do. Pola kami do menghadapi masalah. Dan adong Tuhan di samping kami. Dan adong Tuhan lalu mengurupi kami. Habis dan hapus siau kami. Totong do Tuhan mian. Di tengah-tengah kami dan tiada pasombo. Dan tiada kadiku kami. Alai diurupi holo kami. Alai Tuhan Jehovah urupi kami bagi teton di Purbadia. Asal totong mana kami. Manani kami seorang. Jalan marhide seorang di Tuhan. Fokus mahami di ulau panjurung. Soalnya kosong kami. Di tengah-tengah